Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah, kekuatan, kesehatan, berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk kesempatan di hari yang baru ini. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 60-64. Tertulis demikian. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, harian media Telegraph melaporkan bahwa menurut survei, sekitar 75% orang tua yang baru memiliki anak bertengkar soal nama apa yang akan diberikan kepada anak mereka yang baru lahir. Ibu dan ayah berdebat mengenai nama. Bahkan kakek dan nenek terkadang ikut nimbrung ingin memberikan nama. Tidak jarang nama anak begitu panjang karena merupakan gabungan ide nama dari usulan banyak orang. Dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita melihat ada suatu peristiwa unik di mana orang-orang bertanya kepada Elisabet, siapa nama bayi yang baru dilahirkannya itu? Elisabet mengatakan namanya Yohanes. Tapi orang-orang yang ada di situ berkata, tidak ada nama seperti itu di kalangan sanak saudaranya. Itu adalah nama yang aneh bagi mereka. Di beberapa negara seperti Ceko, ada aturan pemberian nama bagi bayi. Dan untuk nama yang asing, biasanya orang tua akan ditanyai alasan mengapa memberi nama yang demikian. Elisabet dalam kisah ini kemudian menyuruh mereka bertanya kepada suaminya, yaitu Zakaria, yang saat itu sedang bisu sejak pemberitahuan dari malaikat soal istrinya yang akan mengandung. Zakaria kemudian menuliskan bahwa namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga Zakaria kembali bisa berbicara. Hanya dari sebuah nama, hal yang nampaknya kecil ini, kita dapat melihat ketaatan dari Zakaria dan penundukan diri dari Elisabet. Elisabet tidak berdebat dengan Zakaria. Ia justru telah mengerti bahwa Tuhan mau agar anak itu diberi nama Yohanes. Zakaria pun tidak mau memberi nama yang lain. Ia tunduk pada perintah Tuhan untuk memberi nama yang demikian. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk senantiasa berdiam dan taat pada kehendak Tuhan. Terkadang orang-orang di sekitar kita tidak mengerti mengapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan. Namun kita tidak boleh membiarkan pandangan mereka mempengaruhi keputusan kita. Sebaliknya, kita harus memilih untuk taat pada kehendak Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Sama halnya seperti Elisabet dan Zakaria yang tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh opini orang lain, kita juga perlu belajar untuk tidak terpengaruh oleh pandangan dunia ini. Kita harus memilih untuk diam dan taat pada firman Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, bahkan ketika hal itu ditentang oleh banyak orang di sekitar kita. Saat kita taat pada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan akan memberkati kita
dan memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini hidup menuruti apa kata orang? Kita mungkin seringkali merasa sungkan kepada orang lain dan mengambil keputusan karena desakan dan tekanan orang lain pada kita. Mari kita jadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh berbagai pendapat manusia, tidak dikendalikan oleh orang-orang lain, tapi kita jadi kuat dalam melakukan apa yang dikatakan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami untuk kami bertindak, mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Kami akui terkadang kami merasa tidak enak kepada orang lain. Keputusan dan tindakan kami, perkataan kami dipengaruhi oleh opini dan pendapat orang-orang lain di sekitar kami, sehingga kami menghilangkan prinsip kami. Kami meninggalkan hal yang benar hanya untuk menyenangkan manusia. Tapi saat ini kami menyadari bahwa kami harus menyenangkan Tuhan. Hidup mencari perkenanan-Mu, bukan mencari perkenanan manusia. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami terus bertumbuh, semakin menjadi pribadi yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami menjalani hari ini dengan penuh semangat dan harapan di dalam Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, dan Tuhan terus membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.